namaku Mamara Wijadinata. Aku adalah founder dari Post The Label dan co-founder dari Sika. Jadi aku start Post The Label itu di tahun 2016 dan Sika di tahun 2019 bersama partnerku Monica. Jadi Post The Label sendiri adalah clothing line yang fokus di umur 25-34. Style kita tuh lebih ke klasik, elegan, dan juga timeless. Kalau misalnya Sika sendiri itu target marketnya di 18-24 yang kita sebenarnya fokus ke natural beauty sama kita lagi menuju ke sustainability. Dan kalau misalnya singkat cerita tentang kenapa sih aku bisa kepikiran untuk bisnis sendiri, jadi mungkin sama seperti kalian abis kuliah masih bingung nih mau ngapain. Jadi cuma di pikiran aku kayak oke, I wanna be independent, tapi kayak masih bingung mau kerja apa ya gitu. Terus akhirnya pas tahun 2016 setelah coba kerja kantoran, abis itu juga aku jadi florist. Terus kayaknya aku mikir kayaknya kapan lagi nih aku bisa start my own business dan juga di passion aku kalau nggak sekarang. Jadi di tahun 2016 aku decide untuk launch Post The Label di bulan Maret. Oke, dan sekarang kalau misalnya kita mau ngomongin tentang digital marketing, menurut aku digital marketing itu sangat membantu aku banget pas lagi launch Post The Label maupun Sika, balik lagi di tahun 2016. Jadi waktu itu tuh kayak Instagram tuh juga kayak baru muncul, baru eksis-eksisnya dari Facebook, dan Instagram merupakan salah satu social media yang kita fokusin banget dari awal, terutama di Post The Label, dan juga kita juga ada website sendiri. Dan menurut aku yang paling efektif banget pas lagi aku launch Post The Label itu pas lagi aku memakai teknik digital marketing, which is KOL marketing. Jadi dulu kalau misalnya endorse orang itu tuh efeknya menurut aku sangat berimpact baik ke sales ataupun ke awareness gitu. Dan juga kalau misalnya di Sika sendiri yang paling efektif juga yaitu masih teknik KOL marketing dan juga digital ads. Jadi pas lagi tahun 2019 itu digital ads juga lagi naik-naiknya. Jadi digital ads merupakan salah satu teknik digital marketing yang kita pakai untuk membangun awareness dari Sika. Kalau misalnya mau ngomongin digital marketing dulu dan sekarang, menurut aku tuh sangat berbeda banget. Karena sekarang itu local brand udah banyak banget, udah terlalu crowded juga, kayak di Instagram juga influencer udah banyak banget. Jadi mungkin kalau misalnya kita launch sebuah produk, itu nggak cuma kayak KOL marketing aja yang diperluin, atau nggak cuma digital ads doang yang perluin, tapi benar-benar semua teknik digital marketing itu harus kita pelajari dan kita pilih mana nih yang cocok kira-kira untuk brand dan target market kita sendiri. Karena perbedaan dulu dan sekarang itu juga dari algoritma Instagram, habis itu juga tadi aku bilang udah terlalu banyak lokal brand dan influencer sendiri, itu mempengaruhi gimana caranya produk atau misalnya campaign kita bisa dilihat sama orang. Dan sebenarnya ada beberapa fakta menarik nih, kayak kenapa sih kita harus fokus ke digital marketing gitu. Dan ada fakta-fakta yang udah aku kumpulin. Yang pertama itu adalah data pengguna internet di Indonesia itu udah lebih dari 50%. Menurut aku ini bukan fakta yang mengagetkan, karena ibaratnya tuh kalau anak-anak zaman sekarang dari umur belasan aja mereka tuh udah kebiasa banget dengan internet, dengan mobile gitu. Jadi aku punya adik yang beda 13 tahun sama aku, dia dari SD, habis itu sekarang di SMP, itu tuh bener-bener kayak semuanya informasi yang dia terima itu dari internet, dari social media, habis itu juga dari teman-temannya semuanya via WhatsApp, Line, dan juga pokoknya semua serba digital gitu. Jadi menurut aku makin kesini bakal semakin banyak pengguna internet, dan gimana caranya kalau misalnya brand kita mau dikenal sama orang, lebih banyak orang lagi, udah pasti kita harus fokus di digital itu sendiri. Dan yang kedua, orang-orang tuh mengakses internet itu 4-8 jam per hari. Dan aku juga gak kaget dengan fakta ini, dengan data ini, karena apalagi sekarang pas lagi pandemi, sekarang kayak semua orang tuh kerja, habis itu juga kayak cari berita, habis itu semua itu dari social media, dari digital. Dan menurut aku sendiri pun kayak misalnya dari pagi ngurusin kerjaan, habis itu juga kontekan sama tim, semua dari digital, dari internet. Jadi kalau misalnya ada informasi yang aku butuhkan, kalau misalnya aku langsung carinya di Google, langsung carinya di sosial media, dan menurut aku secara langsung gak langsung bakal mempengaruhi aku dalam mengambil keputusan, especially misalnya dalam keputusan untuk berbelanja, atau misalnya membeli sesuatu atau nggak menyerap informasi. Digital marketing sendiri itu terbukti bisa menaikkan omset 5-10 kali lipat.
Jadi menurut aku ini juga benar karena udah terbukti sendiri dari Post the Label dan Sika, kita tuh bener-bener kenceng banget semua di digital marketing. Jadi dari awal kita udah fokus di social media, besok sekarang kita juga lagi mau kenceng ini di ads, di Facebook ads, di Instagram ads, dan menurut aku itu sendiri digital marketing sendiri itu bisa mampu menaikkan omset kita, salesnya, especially misalnya kita brand baru untuk naik ke ekspektasi atau misalnya target sales kita semua dengan digital marketing. Sebenarnya apa sih tujuan dari digital marketing itu sendiri? Nah, aku selalu menganggap tujuan dari digital marketing itu selalu ada dua, yaitu ada untuk awareness dan juga untuk sales. Nah, jadi kalau misalnya untuk awareness, kita misalnya bisa pakai dengan gimana caranya kita mau mengatur social media kita itu dilihat orang, jadi brand kita tuh dilihat orang tuh gimana sih gitu. Jadi itu kita bisa atur misalnya dari feed di Instagram, di Instagram page kita, atau misalnya story di Instagram stories gitu. Jadi itu gunanya adalah menaikkan dari awareness sendiri. Dan juga yang kedua itu targetnya misalnya sales. Jadi kalau misalnya sales dari digital ads, kita bisa main ini konten-konten apa sih yang menarik untuk orang tuh sekali klik langsung leads to sales gitu. Jadi misalnya let's say kayak misalnya mau ada promo, abis itu harganya dicoret dari 200.000 terus coret jadi 100.000. Nah, menurut aku itu tuh kayak bikin orang tuh mau untuk klik ads itu, abis itu langsung kayak oh ya udah purchase nih gitu. Dan juga bisa juga misalnya let's say kontennya itu direct to the problem. Jadi misalnya kayak apa sih problem yang kamu mau solve dari produk kita sendiri. Let's say kayak misalnya aku mau launch produk lip balm. Jadi langsung tuh kayak misalnya problem apa yang mau kita solve dari lip balm tersebut. Misalnya oke, bibir pecah-pecah, habis itu apa solution yang ditawarkan, langsung kayak kita kasih produk lip balm ini nih benefitnya ini bisa menyembuhkan segala macam. Nah, menurut aku itu bakal kayak orang cepet klik terus langsung bisa leads to sales gitu, hopefully. Dan menurut aku dari digital marketing itu kita harus fokus ke dua tujuan itu sendiri dulu. Dan yang kedua, sulitnya offline activation sekarang itu juga mempengaruhi kenapa kita tuh harus memakai atau fokus di digital marketing. Karena kalau misalnya kayak dulu Post the Label sendiri, gimana cara kita gain trust ke customers, itu kita ada masuk ke Dep Store. Nah, kalau misalnya sekarang untuk buat offline store atau misalnya kita taruh stokis di mall atau di offline store lain, itu kan rada susah karena especially juga lagi pandemi, apalagi kalau misalnya brand baru. Dan menurut aku salah satu cara yang bisa kita pakai untuk gain awareness dan juga sales kita sendiri untuk awal-awal itu dengan digital marketing. Dan sebenarnya dari digital marketing itu kita juga bisa banyak ekspor beberapa hal kayak new experience, kayak misalnya kita pakai video CGI, kayak misalnya kemarin itu Sika pas lagi mau launch lip balm, kita udah pikirin nih konsepnya mau kayak gimana. Terus akhirnya karena kita tahu kita nggak bisa offline activation, kita akhirnya pakai digital, yaitu dengan teknik CGI yang menurut aku itu bakal bikin new experience baru ke customer, walaupun cuma digital aja. Dan sebagai tambahan, jadi nggak cuma fokus di digital marketing aja, tapi kita juga harus fokus di quality produk dan service kita sendiri. Jadi menurut aku kalau misalnya kita udah pakai digital marketing nih untuk gain awareness, orang-orang udah tahu oh brand kita tuh siapa, abis itu brand kita tuh jualan apa. Nah, menurut aku cara mempertahankan customer itu sendiri dengan mempertahankan kualitas dari produk yang kita tawarkan. Jadi menurut aku brand yang berhasil itu brand yang kalau misalnya customer retention rate itu tinggi. Jadi customer retention rate sendiri itu jadi misalnya kayak seberapa sering orang tuh repurchase produk kita. Menurut aku dengan teknik loyal customer itu juga bisa membantu untuk mempertahankan brand kita sendiri gitu. Dan sebagai penutup, jadi mungkin setelah tadi experience dan juga fakta-fakta yang sudah aku berikan, nah jadi menurut aku untuk sekarang kalau misalnya Bloomster mau membuat suatu brand atau bisnis, benar-benar perlu banget untuk explore digital marketing itu sendiri. Jadi digital marketing itu benar-benar luas banget, nggak cuma kayak Instagram aja, nggak cuma kayak TikTok aja, semua tuh bisa kita pelajarin seperti kayak email blast, abis itu juga digital ads. Menurut aku itu semua yang harus dipelajarin kalau misalnya sekarang kita mau membuat suatu bisnis atau misalnya membuat campaign apa. Menurut aku itu bakal
berpengaruh besar untuk meningkatkan awareness dari brand atau campaign yang ingin kita jalankan. Jadi terakhir kata, apakah kalian masih menganggap atau mungkin merasa nggak perlu nih untuk mempelajari digital marketing? Think again. Thank you.